Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bih wa akhrajana fi khairi ummatin fa nas'aluhu at-taufiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhat. Fa nusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah ta'ala pada pagi hari ini kita akan membacakan atau mempelajari Kutaib, sebuah kitab kecil yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Ibrahim Al-Qara'awi rahimana wa rahimahullah. Kitab ini beliau beri judul Al-Wajibat Al-Mutahattimatul Ma'rifah ala kulli muslimin wa muslimah. Naam, kitab ini atau buku kecil ini adalah berisi tentang pokok-pokok dalam beragama yang wajib diketahui dan dipahami oleh setiap muslim dan muslimah. Nah, maka ini termasuk diantara buku yang paling bagus atau yang paling baik dipelajari bagi para pemula, tentu di bidang yang terkait, yakni yang berkisar tentang permasalahan tauhid dan cabang-cabangnya. Nah, maka beliau al-muallif rahimana wa rahimahullah, beliau berkata di dalam bukunya ini, kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim, al-usulu thalathah allati yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumuha. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh memulai dengan basmalah. Beliau memulai tulisannya ini dengan basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang beliau lakukan ini? Yang pertama adalah dalam rangka mengikuti perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam
ketika memulai tulisan-tulisan beliau atau surat-surat beliau yang dikirimkan kepada para raja-raja dalam rangka mengajak mereka kepada dinul Islam, kepada agama ya Islam. Beliau memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, memulai sesuatu dengan basmalah adalah dalam rangka bertakarrub, yaitu mencari keberkahan untuk mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Sehingga seseorang dianjurkan atau disunnahkan baginya apabila dia melakukan perkara-perkara yang baik, apakah dia hendak makan atau dia hendak tidur atau dia mungkin mengerjakan suatu pekerjaan, atau bahkan ketika dia menulis sebuah tulisan, maka dianjurkan baginya untuk mengucapkan bismillah dalam rangka mencari keberkahan dengan nama Allah yang Maha Rahman lagi Maha Rahim. Naam. Kemudian Syekh berkata al-usulul thalathah, yakni usulul thalathah, tiga landasan utama, tiga landasan pokok, allati yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumuha, yang wajib dipelajari dengan sungguh-sungguh oleh setiap muslim dan muslimah. Naam. Tiga pokok atau tiga landasan utama yang wajib dipelajari oleh seorang muslim dan muslimah dengan serius, dengan sungguh-sungguh, yakni kata beliau, wahia ma'rifatul abdi rabbah wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Tiga perkara tersebut adalah, yang pertama, ma'rifatul abdi rabbah, pengenalan seorang hamba terhadap Rabbnya, pengenalan seorang hamba terhadap Rabbnya. Ini seorang hamba dia mengenal Allah Jalla wa'ala, dia tahu dan dia harus paham dan mengerti bahwa Tuhannya adalah Allah Azza wa Jal yang bersemayam di atas arsy, yang memiliki hak rububiyah, memiliki hak uluhiyah, dan memiliki nama-nama dan sifat-sifat Allah yang maha suci lagi tinggi. Dan dia seorang hamba, dia mengenal Allah, itu dapat dilakukan dengan dua cara. Dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, dengan mentadabburi ayat-ayat Allah Jalla wa'ala yang bersifat kauniyah, yang bersifat kauniyah.
yaitu ciptaan-ciptaan Allah. Dia memperhatikan Allah menciptakan gunung yang begitu tinggi dan kokoh. Kemudian Allah menciptakan laut yang tidak pernah kering, yang di dalam laut itu hidup berbagai macam hewan. Bahkan ada tanaman-tanaman laut yang berfungsi bagi manusia, berfaedah bagi manusia. Begitu pula di dalam lautan yang paling terdalam ada sungai-sungai dan seterusnya. Lalu dia memperhatikan langit. Langit yang ditinggikan, yang memayungi bumi, yang tegak tanpa adanya tiang. Tanpa adanya tiang. Di dalamnya dia meliputi ruang yang begitu luas. Dan dia memperhatikan pula matahari. Allah menciptakan matahari sebagai sumber penerang dan salah satu sumber penghidupan bagi manusia, bagi makhluk. Datang tepat pada waktunya dan tenggelam pula pada waktunya. Kemudian malam silih berganti Allah jadikan, dan pada malam hari Allah ciptakan bulan dan seterusnya. Dia mentadaburi semua ciptaan Allah ini, lalu timbul kesadarannya bahwa semua ini terjadi bukan secara kebetulan, dan semua ini terjadi tidak hanya untuk atau tidak hanya dengan sia-sia. Maka pasti ada yang mencipta, dan pasti ada suatu hikmah di balik semua ciptaan ini. Maka dengan begitu dia paham bahwa yang mencipta itu adalah Allah, dan dia paham pula bahwa ciptaan yang Allah ciptakan itu ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Maka dengan itu dia dapat mengenal betapa maha perkasanya Allah, betapa maha kuatnya Allah, betapa maha mampunya Allah Azza wa Jal, dan betapa maha menentukannya Allah. Allah Rabbuna Jalla wa Ala. Naam. Yang kedua, dia dapat mengenal Allah Azza wa Jalla dengan memperhatikan ayat-ayat Allah yang bersifat syar'iyah, yaitu ayat-ayat yang tertulis di dalam Al-Quran. Dia memperhatikan ayat-ayat Allah berbicara tentang keesaan Allah. Allah berbicara tentang rububiyah Allah. Allah berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, dan seterusnya. Maka dengan memperhatikan itu semua dia dapat mengenal Allah Azza wa Jalla. Dia memperhatikan ayat-ayat yang berbicara tentang bagaimana Allah memberikan rahmat dan kasih sayang kepada hamba-hambanya. Dan dia juga melihat ayat-ayat yang berbicara bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala mengirimkan bencana dan hukuman kepada hamba-hambanya yang ingkar kepadanya. Lalu dengan begitu dia dapat mengenal Allah, mengenal Rabbnya, sehingga dia bersandar kepada Allah Azza wa Jal. Dia meminta kepada Allah, dia bertawakal kepada Allah, dan seterusnya, karena dia telah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua dari tiga landasan utama ini adalah wadinahu, yakni ma'rifatul abdi dinahu. Seorang hamba mengenal agamanya. Seorang hamba mengenal agamanya.
yakni dia tahu tentang agama Islam, bukan hanya sekedar dia Islam saja sudah selesai, tertulis di KTP-nya agamanya Islam, ya, tanpa dia tahu Islam itu apa, bagaimana prinsip-prinsip Islam, apa saja yang harus dilakukan oleh seorang hamba ketika dia mengaku dirinya sebagai seorang muslim, dan seterusnya. Dia bukan Islam KTP, bukan Islam yang hanya tertulis di KTP-nya sebagai seorang muslim, seorang Islam, tapi dia tahu benar apa itu Islam. Islam ada dua makna. Islam ada dua makna. Makna yang pertama adalah makna yang bersifat umum. Makna yang bersifat umum, yaitu beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan syariat yang dibawa oleh nabi-nabi Allah sejak zaman Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam sampai pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi setiap orang yang beribadah kepada Allah dengan syariat yang dibawa oleh nabinya pada zamannya, maka dia dikatakan Islam. Dia dikatakan Islam. Jadi karena dia beribadah kepada Allah dengan agama yang disyariatkan oleh Allah, yang dibawa oleh nabi-nabi Allah sejak dari zaman Nabi Allah Adam sampai pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang Yahudi dia beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah, yang dibawa oleh Nabi Musa ketika itu kepada mereka, yakni dia beriman kepada Nabi Musa dan dia beribadah kepada Allah dengan petunjuk Nabi Musa, maka dia dikatakan Islam. Dia dikatakan apa? Islam pada zamannya. Pada zamannya. Kenapa? Karena Islam itu secara umum pengertiannya adalah beribadah kepada Allah dengan apa yang disyariatkan oleh Allah, yang dibawa oleh nabi-nabi Allah, mulai dari Nabi Allah Adam sampai Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa saja dari umat-umat terdahulu yang beribadah kepada Allah sesuai dengan syariat Allah, berdasarkan apa petunjuk nabi-nabi yang ada pada zamannya, maka dia dikatakan Islam. Maka orang Yahudi dikatakan Islam apabila di zaman Nabi Allah Musa dia beriman kepada Nabi Allah Musa, dia beribadah kepada Allah dengan petunjuk Nabi Allah Musa, maka dia dinamakan Islam. Begitu pula orang Nasara. Orang Nasara apabila dia beriman kepada Allah, beriman terhadap kerasulan Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, lalu dia beribadah kepada Allah sesuai dengan syariat Allah menurut ajaran Nabi Allah Nabi Allah Isa, maka dia dikatakan Islam pada zamannya. Pada zamannya. Ya. Jadi orang Nasara di zaman Nabi Isa, kalau dia beriman kepada Allah, dia ikuti syariat Nabi Allah Isa, beribadah kepada Allah menurut petunjuk Nabi Allah Isa, maka dia dikatakan Islam. Ya. Nah, begitu seterusnya. Nabi Syuaib, Nabi Lut, Nabi Saleh, Nabi Yunus, Nabi Yusuf, dan seterusnya, Nabi Zakaria dan Nabi Yakub dan lain-lain, Nabi Yusa dan seterusnya. Umat-umat mereka pada zaman mereka yang beribadah kepada Allah menurut syariat yang dibawa oleh mereka, maka dia dikatakan Islam. Dia dikatakan Islam. Ini pengertian umum. Adapun
pengertian yang khusus Islam itu adalah beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini pengertian khusus. Jadi kalau pengertian khusus, orang yang beribadah kepada Allah dengan petunjuk atau dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Islam khusus. Ya. Maka secara khusus orang Nasrani bukan Islam, orang Yahudi bukan Islam. Karena mereka tidak beribadah kepada Allah dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Paham ya? Maka di sini kita beri catatan bahwa Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghapus agama-agama terdahulu. Jadi ketika Rasulullah itu datang bawa agama, bawa syariat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diwahyukan oleh Allah Azza wa Jalla, lalu Nabi menjelaskannya kepada manusia, maka ketika itu agama-agama terdahulu batal, hapus. Tidak boleh lagi beragama dengan agama terdahulu. Karena ini Islam dengan makna khusus. Islam dengan makna khusus adalah beribadah kepada Allah dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW atau dengan syariat Nabi Muhammad. Dan kita beri catatan di sini bahwa Islam dengan makna khusus ini menghapus agama-agama terdahulu. Menghapus agama-agama terdahulu. Maka ketika Rasulullah SAW hadir di bumi ini, diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul, lalu beliau mendakwakan agama Islam yang diwahyukan oleh Allah kepadanya, maka ketika itu tidak boleh lagi beragama dengan agama Yahudi, tidak boleh lagi beragama dengan agama Nasrani, tidak boleh lagi menjadi Sabi'in dan seterusnya. Wajib mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena agama-agama terdahulu yang dulunya legal sebelum datang Rasulullah, ketika Rasulullah datang agama itu tidak legal lagi, maka tidak boleh lagi. Iya. Nah, sehingga barang siapa yang tetap bersekukuh dengan agama-agama terdahulu, apakah Yahudi atau Nasrani, meskipun dia beriman kepada Allah dan kepada nabi-nabi yang terkait, lalu dia beribadah masih murni menurut ajaran nabi-nabi tersebut, tapi dia telah hidup pada zaman Nabi Muhammad, maka dia tidak mengikuti Nabi Muhammad, maka dia dikatakan kafir. Dia dikatakan kafir. Kenapa? Karena dia beribadah kepada Allah dengan agama yang sudah dihapus. Ya. Beribadah kepada Allah dengan agama yang sudah dihapus. Nah, sebab itu Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam berkata, Rasulullah menyebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, laukana akhi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laukana akhi Musa hayy, kalau seandainya saudaraku Musa itu masih hidup, ya, saudaraku Musa masih hidup, ma wasi'ahu illa tibai, maka dia tidak ada keleluasaan kecuali harus mengikuti aku. Ya. Jadi kalau Nabi Musa yang seorang nabi saja yang datang membawa suatu agama, itu kalau Nabi Muhammad SAW masih hidup dan bertemu pada zamannya, maka Nabi Allah Musa sendiri batal agamanya. Beliau harus ikut Nabi Muhammad SAW. Ya. Maka dari itu Rasulullah mengatakan, laukana akhi Musa hayy ma wasi'ahu illa tibai. Kalau sekiranya saudaraku Musa alaihi salatu wassalam masih hidup, maka tidak ada keleluasaan bagi dia kecuali harus mengikutiku. Kecuali harus mengikutiku. Nah, begitu pula Rasulullah mengatakan,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis, bahwasanya la yasma'u bi ahadun min hadhihi ummah Yahudiyun wala Nasraniyun tidaklah mendengar kepadaku seorang pun dari umat ini, yakni tidaklah mendengar tentangku seorang pun dari umat ini, baik Yahudi maupun Nasrani, walam yu'min billadzi ursiltu bih illa min ashabin nar, kemudian dia tidak beriman kepada apa yang aku diutus dengannya, illa min ashabin nar, kecuali dia termasuk penghuni neraka, termasuk penghuni neraka. Atau kama jaa fil hadis. Maka perhatikan, Rasulullah mengatakan tidaklah ada seorang pun dari umat ini yang telah mendengar tentangku lalu dia tidak beriman kepada apa yang aku bawa, baik Yahudi maupun Nasrani, maka dia termasuk ahli neraka. Artinya apa? Artinya Anda Yahudi, Anda Nasrani, tapi begitu Anda mendengar tentang kehadiran Rasulullah, maka Anda tidak ada pilihan kecuali harus beriman kepada Rasulullah, beribadah kepada Allah menurut ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berani-berani Anda tidak mengikuti, Anda tetap bersikukuh dengan agama Anda, Yahudi atau Nasrani, maka Anda dinyatakan kafir dan min ashabin nar, termasuk ahli neraka. Ya. Maka ini dalil yang menunjukkan bahwa agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menghapus agama-agama terdahulu. Ya. Menghapus agama-agama terdahulu. Nah. Jadi seorang dia mengenal agamanya, dia tahu oh ini agama. Agama Islam itu begini. Agama Islam itu adalah agama yang beribadah kepada Allah dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan agama Islam itu agama yang menghapus agama-agama yang terdahulu. Kalau dia tahu ini, maka dia akan tahu betapa tingginya Islam, betapa lengkapnya Islam, betapa sempurnanya Islam yang menjadi agamanya, dan tidak terkalahkan agama yang dia yakini, yaitu Islam. Ini pokok yang kedua. Pokok yang ketiga, wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, yaitu ma'rifatul abdi nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, yaitu seorang hamba dia mengenal nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari mana dia mengenal nabinya? Dia mengenal nabinya, yaitu yang pertama dia mengenal nasabnya, bahwa nasab Nabi, keturunan Nabi dari Kinanah, dari Bani Hashim. Bani Hashim itu dari Kinanah. Kemudian seterusnya dia kenal nasab Nabi. Nah, yang kedua, dia mengenal kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenal kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana? Dari mempelajari sirahnya, yaitu mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mempelajari sunnah-sunnah beliau, mempelajari sunnah-sunnah beliau, sehingga dia menjadikan beliau sebagai qudwah, sebagai teladan. Dia bercontoh kepada beliau, dia berqudwah kepada beliau
sallallahu alaihi wasallam. Dia merasa cukup dan dia merasa bangga dengan mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak merasa kerdil, dia tidak merasa kecil, merasa minder kalau dia mencontoh kepada Rasulullah, baik dari cara berpakaian, berakhlak, beretika, beribadah kepada Allah, berprinsip, ya. Maka dia tidak rasa kerdil, tidak rasa kecil, tidak minder. Kenapa? Karena dia kenal kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang terpuji, manusia yang mempunyai akhlak yang baik, manusia yang mempunyai ketinggian derajat di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi pantas kalau dia menjadikan Rasulullah sebagai panutan. Tapi kalau orang tidak mengenal Rasulullah, dia tidak tahu siapa nabinya, cuma tahu bahwa nabinya adalah Nabi Muhammad, itu saja selesai. Ya. Selebihnya dia tidak tahu Nabi bagaimana ketika beribadah kepada Allah. Dia tidak tahu bagaimana Nabi ketika tidur, bagaimana Nabi makan, bagaimana Nabi berpuasa, bagaimana Nabi bermuamalah, bagaimana Nabi jual beli, bagaimana Nabi melakukan perjanjian, bagaimana Nabi berperang, dan bagaimana Nabi dan seterusnya. Lalu dia hanya tahu bahwa nabinya adalah Nabi Muhammad, sudah selesai. Nama saja yang dia tahu. Nama saja yang dia tahu. Maka dia akan kehilangan figur. Dia tidak tahu dia mau bercontoh kepada siapa, mau berkudua kepada siapa. Maka bisa jadi dia berkudua kepada pemain tenis meja, berkudua kepada pemain bola, berkudua kepada pemain badminton, bercontoh kepada bodyguard dan seterusnya. Atau dia bercontoh kepada para artis dan aktor, orang-orang Eropa dan orang-orang Barat yang kafir. Bisa jadi. Lalu dia pakai gaya hidup mereka untuk menjadi gaya hidupnya. Dia pakai stil mereka untuk stilnya. Dia pakai bagaimana mereka berpakaian, bagaimana mereka berlaga, bagaimana mereka, dia pakai, dia contoh. Ya. Orang ini kehilangan jati dirinya sebagai seorang muslim. Dia tidak tahu bahwa ada figur yang lebih pantas bagi dia untuk dia ikuti. Ada figur yang lebih harus bagi dia untuk dia jadikan sebagai qudwah, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mestinya dia berhidup itu, kehidupannya itu berlaga sebagaimana kehidupan Rasulullah. Bagaimana berpakaian, bagaimana bermuamalah, bagaimana berjual beli, bagaimana bermuasyarah, bagaimana. Jadi harus mencontoh. Kalau dia mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan jadikan Rasulullah sebagai panutannya. Bukan dia jadikan tokoh-tokoh kafir sebagai panutannya. Tidak. Yang melalaikan dan membinasakan. Maka ini 3 prinsip utama yang harus dipelajari dengan baik oleh seorang muslim dan muslimah. Semua yang menamakan dirinya muslim, semua yang menamakan dirinya muslimah, dia harus kenal benar siapa Robnya, siapa nabinya, dan apa agamanya. Bukan hanya sekedar ngomong-ngomong kayak orang ngigau. Wah, Tuhanku Allah, agamaku Islam, ya, nabiku Muhammad, sudah selesai. Bukan. Tapi dia harus mengenal lebih jauh keutamaannya, keistimewaannya, aturan-aturan yang ada di dalamnya, begitu. Sama dengan orang kalau dia tahu, coba dia tahu saja bahwa ini adalah apa? Misalnya ada suatu tempat yang bagus, misalnya dia katakan ini suatu ruangan atau hotel, katakan ini hotel berbintang 15 misalnya, bagus, dia tahu namanya. Sudah, selesai itu. Sebatas itu saja. Dia tidak tahu. Maka bisa saja dia masuk di dalam hotel itu, karena dia tidak tahu aturan-aturan, dia bisa melakukan pelanggaran-pelanggaran, dia bisa diusir dari dalam hotel tersebut. Nah, begitu juga Anda ketika menamakan dirinya Anda Islam, Anda jadi orang Muslim, tapi Anda tidak tahu aturan-aturan Islam, ya lama-lama Anda bisa dilempar dari Islam. Ya, dilempar dari Islam keluar, ya murtad tanpa sadar. Ya, karena melakukan apa? Amalan-amalan yang mengharuskan Anda itu keluar dari batasan Islam.
Harus tahu dengan benar. Kemudian kata Syekh, fa idza qila laka man rabbuk, ketika dikatakan kepadamu siapa Rabbmu, faqul rabbi Allah alladzi rabbani wa rabba jami'al alam. Dikatakan kepadamu siapa Rabbmu, maka katakanlah Rabbku adalah Allah. Allah. Siapa itu Allah? Yang telah menciptakanku dan menciptakan seluruh alam dengan nikmatnya. Tuhanku adalah Allah. Allah yang menciptakanku dan menciptakan seluruh alam dengan nikmatnya. Wa huwa ma'budi, dan Allah Rabbku itu adalah Allah, ma'budi, sesembahanku. Laisa li ma'budun siwahu, tidak ada bagiku sesembahan selain Allah. Allah itu sesembahanku. Ditanyakan siapa Tuhanmu, katakan Tuhanku Allah. Siapa itu Allah? Allah adalah yang menciptakan aku dan menciptakan seluruh alam dengan nikmatnya. Lalu Allah itu Tuhanku, Allah adalah sesembahanku dan tidak ada sesembahan selain Allah. Tidak ada sesembahan selain Allah. Itulah Tuhanku. Jangan sampai Anda mengatakan bahwa Tuhanku adalah Allah, tapi Anda tidak tahu. Atau Anda mungkin tahu bahwa Allah yang menciptakan Anda, Allah yang menciptakan seluruh alam ini dengan nikmat Allah, tapi Anda tidak menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Bisa saja Anda menyembah Allah, tapi Anda juga menyembah makhluk-makhluk yang lain. Ya, Anda beribadah, memberikan peribadatan kepada makhluk yang lain. Maka ingat Allah, Tuhanku itu adalah sesembahanku, laisa li ma'budun siwa. Tidak ada sesembahan selain Allah. Tidak ada sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Wa idza qila laka ma dinuk, dan jika dikatakan kepada engkau apa agamamu, apa agamamu, faqul, maka katakanlah dini al-Islam wa huwa al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Dan kalau ditanyakan kepadamu apa agamamu, maka katakanlah agamaku adalah Islam. Agamaku adalah Islam. Naam. Islam itu apa? Huwa al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam yang menjadi agamaku itu adalah berserah diri kepada Allah dengan bertauhid, berserah diri kepada Allah dengan bertauhid, yaitu mengesahkan Allah, Allah satu-satunya sesembahan yang berhak disembah. Tidak ada sesembahan selain daripada Allah. Allah tempat meminta, tidak ada tempat meminta selain Allah. Allah tempat memohon perlindungan dan pertolongan. Tidak ada tempat untuk memohon perlindungan dan pertolongan selain daripada Allah. Jangan sampai Anda katakan agama Anda Islam tetapi masih minta perlindungan kepada penjaga gunung Murkele, penjaga gunung Maraina, penjaga gunung Binaya, penjaga gunung dan penjaga gunung. Memang satpam, ya, tidak benar. Perlindungan dan pertolongan itu semata-mata hanya datang dari Allah Jalla wa Ala, tidak datang dari seorang makhluk pun.
dari makhluk-makhluk Allah, mereka semua membutuhkan pertolongan Allah. Inilah Islam, yaitu berserah diri kepada Allah dengan bertauhid, mengesahkan Allah, tunduk kepadanya, yaitu wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk kepada Allah dengan taat, tunduk kepada Allah dengan berbuat ketaatan, wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku-pelaku kesyirikan. Itulah Islam. Jadi kalau ditanyakan kepadamu, apa agamamu? Katakan, agamaku Islam. Agama Islam itu apa? Al-istislamu lillahi bitauhidi wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, serta tunduk kepadanya dengan melakukan ketaatan dan berlepas diri dari syirik dan pelakunya. Itu Islam. Itu Islam yang menjadi agamaku. Jadi kalau kita atau ketika kita mengatakan agamaku Islam, ya Anda harus berlepas diri dari syirik dan pelaku-pelaku kesyirikan. Anda tidak mengatakan Anda adalah Islam lalu Anda melakukan kesyirikan, Anda juga loyal kepada ahli syirik. Tidak, itu bukan Islam. Atau Anda mengatakan Anda Islam tapi Anda tidak melakukan ketaatan kepada Allah. Anda mengatakan diri Anda Islam tapi Anda tidak berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Maka Islam Anda itu hanya sebuah nama saja. Sebuah nama saja. Tapi hakikatnya Anda bukan Islam. Hakikatnya Anda bukan Islam. Kenapa? Karena kalau Anda Islam, maka Islam yang benar itu adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, serta tunduk kepada Allah dengan melakukan ketaatan dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku-pelaku kesyirikan. Itulah yang dimaksudkan dengan Islam. Nah, wa idza qila laka man nabiyyuk, dan kalau ditanyakan kepadamu siapa nabimu, kalau ditanyakan kepadamu siapa nabimu, faqul Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, wa Hashim min Quraisy, wa Quraisy min al-Arab, wal Arabu min dzurriyyati Ismail bin Ibrahim al-Khalil alaihi wa ala nabiyyina afdalus salati wat taslim. Kata Syekh, kata penulis Syekh Abdullah bin Ibrahim Al-Qara'awi rahimana wa rahimahullah, kata beliau, wa idza qila laka man nabiyyuk, dan kalau ditanyakan kepadamu siapa nabimu, ini tentang pokok yang ketiga ya, dari pokok-pokok Islam, yaitu katakanlah nabiku adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Katakanlah nabiku adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim secara nasab ya. Wa Hashim min Quraisy, dan Bani Hashim itu berasal dari suku Quraisy. Bani Hashim itu berasal dari suku Quraisy. Wa Quraisyun minal Arab, dan Quraisy itu dari Arab, berasal dari Arab, yakni bangsa Arab. Suku Quraisy itu termasuk bangsa Arab. Wal Arabu min dzurriyyati Ismail bin Ibrahim al-Khalil alaihima wa ala nabiyyina afdalus salati wat taslim. Sementara Arab itu berasal dari keturunan Nabi Allah Ismail. Ini bangsa Arab. Bangsa Arab itu berasal dari keturunan Nabi Allah Ismail bin Ibrahim Al-Khalil alaihima wa ala nabiyyina afdalus salati wat taslim. Naam. Semoga salawat dan salam yang paling mulia dilimpahkan kepada beliau
berdua, yaitu Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail, wa ala nabiyina, dan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, jadi di sini Syekh menyebutkan ya secara nasab bahwa Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Nabi Muhammad itu bapak beliau adalah Abdullah, kakek beliau adalah Abdul Muttalib, ya, kakek oyang beliau adalah Hashim. Hashim itu berasal dari suku Quraisy. Suku Quraisy itu termasuk bangsa Arab. Bangsa Arab itu dari mana? Bangsa Arab itu dari anak cucunya Ismail. Ismail itu berasal dari Ibrahim, anaknya Nabi Allah Ibrahim. Jadi Nabi Allah Ibrahim itu punya anak dua, yaitu Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Ya, Nabi Ismail anak pertama, anak kedua Nabi Ishak. Nabi Ismail anak pertama dari istri kedua, sementara Ishak anak kedua dari istri pertama. Ya, yaitu Sarah. Mamanya Nabi Allah Ishak itu bernama Sarah. Sementara mamanya Nabi Allah Ismail itu bernama Hajar. Ya. Nah. Maka dari keturunan Ishak itu turun kepada Bani Israel. Nabi Allah Ishak itu nanti anak keturunannya turun kepada Bani Israel. Sementara dari Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam, anak keturunannya nanti turun kepada bangsa Arab. Ya, turun kepada bangsa Arab. Dan inilah yang diisyaratkan oleh Syekh bahwa wal Arabu min dzurriyyati Ismail bin Ibrahim al-Khalil. Arab itu berasal dari anak cucunya Ismail bin Ibrahim. Ya. Nah. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, ini beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini di pagi hari ini. Insyaallah taala pelajaran kitab Al-Wajibat Al-Mutahattimat Al-Ma'rifah ala kulli muslimin wa muslimah kita lanjutkan insyaallah pada Ahad depan bi'idnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.